Assalamualaikum para pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubun, hanya ada di 4 Sekawan Channel. Di sini kami menghadirkan kisah-kisah misteri, legenda, dan cerita penuh teka-teki yang dikemas sebagai hiburan untuk menemani waktu kalian. Setiap cerita memiliki pesan, setiap perjalanan memiliki makna. Jadi siapkan diri kalian, karena sebuah kisah misteri akan segera dimulai. Namaku Dimas, bersama 3 orang temanku, Budi, Eko, dan Rizal. Kami memutuskan mendaki Gunung Lawu, sebuah gunung yang sudah sering kami daki sebelumnya. Kami pikir ini akan seperti pendakian-pendakian lainnya. Berjalan, bercanda, sampai puncak, lalu turun. Tapi kali ini berbeda, sangat berbeda. Kami berangkat sore hari, sekitar pukul 4 sore. Langit mulai berubah jingga, udara mulai mendingin. Jalur pendakian yang biasa kami lewati terlihat sama, tapi entah kenapa, sejak masuk ke kawasan hutan yang lebih dalam, perasaanku mulai tidak tenang. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. "Kau kenapa, Dim?" "Tidak apa-apa. Cuma terasa dingin sekali," jawabku, meski sebenarnya bukan itu yang kurasakan. Semakin naik, kabut mulai turun. Awalnya tipis, lalu perlahan menjadi tebal sekali. Pandangan kami hanya sejauh beberapa meter saja. Suara angin berdesir di antara pohon-pohon besar terdengar seperti bisikan-bisikan pelan. "Tunggu sebentar ya teman-teman. Aku mau istirahat sebentar," kata Rizal. Dia memang paling sering berhenti di antara kami. "Oke, kami tunggu di depan. Jangan lama-lama ya," kataku. Aku, Budi, dan Eko melanjutkan berjalan pelan sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Rizal mengikuti. Tapi setelah berjalan sekitar 10 menit, kami berhenti. Rizal belum menyusul. "Aneh, seharusnya sudah menyusul," kata Eko. Kami berbalik arah, berjalan kembali ke tempat kami berpisah. Tapi di sana, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tas, tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda bahwa Rizal pernah berhenti di sana. "Rizal, Rizal!" teriak kami memanggil. Suara kami tertelan kabut tebal. Tidak ada jawaban. Hening, sunyi. Hanya suara angin yang menjawab panggilan kami. Kami mencari ke kiri dan kanan, memanggil namanya berulang kali. Tapi nihil, Rizal hilang begitu saja. Seolah-olah dia tidak pernah ada bersama kami sejak awal. Panik mulai merayap di hati kami. Bagaimana mungkin seseorang hilang dalam hitungan menit di jalur yang hanya ada satu jalan? Saat kami sedang bingung dan gelisah, tiba-tiba Budi menunjuk ke arah puncak gunung yang masih tertutup kabut tebal. "Lihat itu, ada seseorang di atas sana." Kami mendongak. Di puncak gunung itu, di tempat yang tidak mungkin dijangkau dalam waktu secepat itu, bahkan tidak ada jalannya, berdiri sesosok manusia. Sosok itu berdiri diam, menatap ke arah kami. Dan saat aku memfokuskan pandanganku, darahku membeku. Itu Rizal. "Rizal, bagaimana kau bisa sampai di sana?" teriakku kencang sekali. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, kaku, tangannya tergantung di sisi tubuh, seperti patung. Tiba-tiba kabut bergerak cepat menutup puncak itu seketika. Saat kabut menipis kembali, sosok itu sudah hilang. Tidak ada apa-apa di sana selain bebatuan dan kabut. Kami bertiga terdiam, tidak mampu berkata-kata. Rizal hilang di jalur pendakian, lalu muncul di puncak yang tak bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 10 menit. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan di mana dia sekarang? Kami bertiga, aku, Budi, dan Eko, berdiri terpaku di tempat itu. Tubuh terasa kaku, keringat dingin bercampur kedinginan gunung. Rizal hilang di jalur pendakian, lalu muncul di puncak yang tak bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu tidak masuk akal, sama sekali tidak. Kita harus naik ke puncak," kata Eko. Suaranya bergetar. "Mungkin dia tersesat dan menunggu di atas sana. Tapi bagaimana caranya sampai ke sana begitu cepat?" tanya Budi. "Bahkan tidak ada jalannya di bagian itu." "Entahlah, tapi kita tidak bisa membiarkannya sendirian di atas sana," kataku. "Ayo naik.
Dengan hati yang berat dan penuh kegelisahan, kami melanjutkan pendakian. Langit semakin gelap, kabut semakin tebal, dan angin berhembus semakin kencang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, tapi karena perasaan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang mengawasi kami. Di sepanjang jalan, kami terus memanggil nama Rizal, tapi jawabannya hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan, sunyi, mencekam. Sekitar 1 jam kemudian, waktu yang lumayan lama untuk sampai ke puncak, kami akhirnya tiba di area puncak. Napas kami terengah, dingin menusuk tulang. Kami segera mencari ke sekeliling. Rizal, di mana kau? Tidak ada jawaban. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menunduk ke tanah, tepat di bebatuan bagian paling atas, tempat yang tidak ada jalannya, tempat kami melihat sosok Rizal tadi. Darahku membeku untuk kedua kalinya malam itu. Di atas batu yang curam itu, tergeletak topi kesayangan Rizal. Topi yang selalu ia pakai kemanapun ia pergi. Dan di sampingnya, sepatu pendakinya, 1 pasang. Tersusun rapi seolah-olah baru saja dilepas dengan sengaja. Budi dan Eko melangkah mendekat. Mereka juga terdiam melihat barang-barang itu. Ini milik Rizal, kata Budi pelan. Tapi bagaimana bisa sampai di sana? Tanpa jalur, tanpa jejak kaki di tanah, aku mengambil topi itu. Masih terasa hangat. Itu berarti baru saja ditinggalkan. Padahal kami butuh 1 jam untuk naik ke sini. Rizal tidak mungkin naik lebih cepat dari kami, meletakkan barang-barangnya, lalu pergi, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal di sisi lain puncak, terdengar suara. Pelan, samar, tapi jelas sekali. Suara Rizal. Kalian, jangan cari aku, pulanglah. Suaranya lemah, sedih, dan jauh, seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh, bukan dari balik pohon atau di balik batu. Rizal, di mana kau? Ceritakan pada kami. Teriakku sekuat tenaga, tapi tidak ada jawaban lagi. Hanya hening, dan kabut yang semakin tebal menutupi pandangan kami. Kami mencari ke sekeliling puncak selama hampir 1 jam penuh. Tapi tidak ada Rizal, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja berdiri di sana. Hanya topi dan sepatunya yang tergeletak rapi di batu yang tak bisa dijangkau itu. Malam semakin larut. Kami tahu kami tidak bisa berlama-lama di puncak. Dengan hati yang hancur dan penuh pertanyaan yang tak terjawab, kami akhirnya turun, berharap semoga saja Rizal sudah menemukan jalan turun dan menunggu di pos bawah. Tapi saat kami sampai di pos pendaftaran keesokan paginya, kabar yang kami terima justru jauh lebih mengerikan. Pagi itu, kami bertiga turun dengan langkah gontai, hati berat, dan pikiran penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Sampai di pos pendaftaran, mata kami langsung mencari pengelola pos, Pak Surya, warga lokal yang sudah puluhan tahun menjaga jalur pendakian gunung ini. Begitu melihat wajah kami yang pucat dan hanya bertiga, Pak Surya langsung tahu ada yang tidak beres. Kalian kehilangan teman ya? Tanyanya pelan. Kami mengangguk. Iya Pak, teman kami Rizal. Hilang kemarin sore di jalur pendakian. Lalu kami melihatnya berdiri di puncak, di bagian yang tidak ada jalannya. Saat kami sampai di atas, tidak ada dia. Hanya topi dan sepatunya yang tersusun rapi di batu itu. Pak Surya menghela napas panjang, matanya menatap ke arah gunung yang masih tertutup kabut tipis. Wajahnya berubah serius. Kalian bukan orang pertama yang mengalaminya. Dan kemungkinan besar, kalian juga bukan yang terakhir. Kami terdiam. Maksud Bapak? Tanyaku. Gunung ini punya penunggu yang sangat kuat, kata Pak Surya pelan tapi tegas. Bukan penunggu yang jahat, tapi dia suka memilih pendaki yang dianggapnya cocok untuk ikut bersamanya. Terutama mereka yang berjalan sendirian, terpisah dari rombongan, atau yang terlalu sering berhenti dan tertinggal. Dia tidak menyakiti mereka, tapi dia juga tidak mengizinkan mereka kembali. Yang dia pilih, dia bawa ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Tempat yang kalian sebut puncak yang tak bisa dijangkau, itu adalah wilayahnya.
Bulu kudukku berdiri mendengar penjelasannya. Lalu, apakah teman kami itu masih hidup, Pak? Pak Surya menatap kami dengan tatapan sedih. Ada yang bilang mereka hidup, tapi bukan di dunia kita. Ada yang bilang mereka menjadi penjaga gunung ini selamanya. Banyak yang hilang dengan cara yang sama. Hilang sebentar, lalu terlihat di puncak yang mustahil, lalu tidak pernah ditemukan lagi. Barang-barangnya selalu ditemukan tersusun rapi di atas batu itu, seperti tanda perpisahan. Sudah berapa orang yang hilang seperti Rizal? Tanya Eko, suaranya bergetar. Dalam 20 tahun saya menjaga pos ini, sudah ada 7 orang, jawab Pak Surya. Dan satu hal yang sama, semuanya terlihat berdiri di puncak itu, sebelum akhirnya hilang selamanya. Aku teringat suara Rizal yang terdengar di puncak tadi malam. Kalian, jangan cari aku, pulanglah. Itu bukan perpisahan biasa. Itu seperti pesan dari seseorang yang sudah tidak bisa kembali ke dunia kami. Lalu, ketidakku ada cara untuk menyelamatkannya? Tanyaku, berharap masih ada harapan. Pak Surya menggeleng pelan. Sudah banyak tim pencari naik ke sana. Mereka menyisir setiap jengkal puncak itu. Tapi tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda manusia. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Barang-barangnya selalu ada, tapi orangnya tidak pernah kembali. Satu pesan untuk kalian, lanjut Pak Surya. Jangan pernah mendaki gunung ini sendirian. Jangan pernah berpisah dari rombongan. Dan kalau kalian melihat seseorang berdiri di puncak yang tidak ada jalannya, jangan dipanggil, jangan didekati. Itu bukan orang yang kalian kenal. Kami bertiga pulang dengan hati hancur. Rizal, teman kami, sahabat kami, hilang begitu saja. Tidak ada pertarungan, tidak ada kecelakaan, tidak ada penjelasan logis. Hanya topi dan sepatunya yang tersusun rapi di atas batu itu, dan sosoknya yang berdiri di puncak yang tak bisa dijangkau. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rizal tidak pernah ditemukan. Tim pencari menyisir setiap sudut gunung itu berulang kali, tapi tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda keberadaannya. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Rizal lagi. Topi dan sepatunya yang kami temukan tersusun rapi di puncak itu, kini disimpan oleh keluarganya sebagai kenang-kenangan. Setiap kali melihatnya, hati kami terasa perih. Bagaimana bisa seseorang yang begitu hidup, begitu ceria, tiba-tiba lenyap begitu saja? 3 bulan setelah kejadian itu aku bermimpi. Bukan mimpi biasa. Di dalam mimpiku, aku berdiri di kaki gunung itu. Kabut tipis menyelimuti segalanya. Dan di hadapanku berdiri Rizal. Dia tersenyum, wajahnya tenang, damai, tapi matanya terlihat sedih. Jangan bersedih Dimas, katanya lembut. Aku baik-baik saja di sini. Tempat ini indah, tenang, damai. Aku tidak tersesat. Aku justru sudah sampai di tempat yang seharusnya kutuju. Tapi Rizal, keluargamu menunggumu. Kami semua merindukanmu, kataku dengan suara tercekat. Aku tahu, dan aku juga merindukan kalian. Tapi setiap orang punya jalan masing-masing. Jalanku berbeda dari kalian sekarang. Sampaikan pada ibu dan ayahku, jangan menangis lagi. Hanya aku selalu mau menjaga mereka dari sini. Dan sampaikan pada teman-teman, jangan pernah melupakan aku, tapi jangan juga terus bersedih. Hidup harus terus berjalan. Dia melangkah mundur, perlahan tertelan kabut. Satu pesan terakhir, untuk kalian semua, dan untuk siapapun yang mendengar cerita ini, hormati alam, hormati tempat-tempat yang sudah ada sebelum kita. Dan jangan pernah berpisah dari rombongan saat mendaki, karena di gunung, satu langkah terpisah bisa berarti selamanya. Rizal, teriakku lalu terbangun. Keringat dingin, mata basah, tapi hati terasa lebih tenang. Seperti beban berat baru saja diangkat dari pundakku. Keesokan harinya, aku menceritakan mimpi itu kepada Budi dan Eko. Mereka terdiam, lalu mengangguk pelan, seolah-olah mereka juga merasakan hal yang sama. Kami berjanji, setiap tahun di tanggal itu, kami akan naik ke kaki gunung, bukan untuk mencari Rizal, tapi untuk mendoakannya. Itulah akhir kisah kami. Rizal tidak pernah kembali, tapi dia juga tidak pernah benar-benar hilang. Namanya tetap hidup di hati kami, di keluarganya,
dan di setiap orang yang mendengar ceritanya. Bagi kalian yang suka mendaki, ingatlah pesan Rizal. Gunung itu indah, gunung itu memberi kedamaian, tapi gunung itu juga punya aturan yang harus dihormati. Jangan pernah berpisah dari rombongan, jangan pernah mendaki sendirian, dan selalu mendoakan keselamatan sebelum melangkah naik. Siapa tahu, di puncak yang tak bisa dijangkau itu, Rizal sedang menatap ke arah kita, tersenyum, dan menjaga setiap pendaki yang melintas di jalur itu. Atamat. Demikianlah kisah misteri kali ini di 4 Sekawan Channel. Apakah cerita ini hanya sebuah legenda atau ada rahasia yang belum terungkap? Biarkan waktu yang menjawabnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak kisah misteri yang bisa kami hadirkan. Tetap bersama kami, karena masih banyak cerita misteri yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa di kisah berikutnya.